hari ini saya bersama Bapak Guru yang hebat, yaitu Bapak Didi Roliansa. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, sama-sama, saya juga sehat. Kegiatan kita pada hari ini seperti yang kita diskusikan kemarin, bahwa kita akan melakukan kegiatan praobservasi untuk seperti kelas besok ya Pak ya. Di sini tugas saya untuk melakukan supervisi di kelas Bapak. Nah, tujuannya di sini sharing saja Pak, sharing tentang perkembangan pembelajaran Bapak yang nantinya bermanfaat untuk kita, yang jelas untuk saya dan untuk Bapak dan untuk rekan-rekan yang lainnya. Setuju ya Pak ya? Ya, siap. Kita siap. Oke, di sini sebelum kita mulai, harapan Bapak di pertemuan kita ini apa Pak? Harapan yang pertama, ya, kita kan tujuan sesuai dengan tujuan kita, yaitu mendidik siswa dengan baik. Apapun penyampaian tujuan kita itu tersampaikan kepada siswa tersebut. Nah, jadi ya kita semaksimal mungkin untuk mendidik siswa kita agar apa yang menjadi tujuan kita awalnya itu tersampaikan dan diaplikasikan kepada kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Iya, bagus ya Pak. Ya Pak ya, yang penting tujuan yang kita lakukan itu tersampaikan dengan baik kita. Sampaikan. Ya. Nah, kalau boleh tahu ini Pak, untuk Bapak sendiri kan mengajarnya IPS ya Pak? Iya, IPS. Nah, kira-kira materi apa nanti Pak yang akan disampaikan? Materinya tentang ekonomi kreatif, ya, di mana ekonomi kreatif itu sangat dibutuhkan pada saat ini. Harapan kita kepada siswa-siswa kita mampu untuk berkreativitas, ya, untuk mencapai produksi yang bagus, yang mampu bersaing kepada dunia luar, seperti itu. Berarti dari materinya tadi ekonomi kreatif ini Pak ya? Iya, ekonomi kreatif. Jadi tujuan pembelajarannya kalau untuk anak-anak di kelas nanti apa Pak? Tujuan itu ada 3. Yang pertama, kita diharapkan siswa itu mampu untuk mengartikan ekonomi kreatif itu sendiri apa. Terus memahami juga tentang subsektor dari ekonomi kreatif dan juga mengaitkan antara ekonomi kreatif dengan industri kreatif. Itu ada 3 tujuan kita. Iya, bagus Pak, bagus sekali itu. Gitu. Nah, jadi tujuan untuk besok ada 3 ya Pak? Iya, ya? ada 3 tujuan. Materinya ekonomi kreatif. Nah, sekarang ini kan dari tujuan dan materi Bapak tadi, pastinya Bapak punya standar kompetensi ya Pak ya? Iya. Nah, di sini standar kompetensi yang bagaimana yang akan Bapak mungkin lakukan nanti pada saat di kelas seperti itu? Nah, standar kompetensi itu yang pertama itu kita akan, karena sini materinya ekonomi kreatif. Yang pertama harus memahami dulu ekonomi kreatif itu yang bagaimana. Dan kita akan mengembangkan ekonomi kreatif itu kepada masyarakat di lingkungan kita, lingkungan siswa itu sendiri. Sehingga siswa itu nanti mampu untuk mengembangkan apa yang jadi kreativitas dia. Seperti itu. Oke. Iya. Nah, sekarang Pak, dari materi yang Bapak sampaikan tadi, tujuannya, kemudian standar kompetensi yang ingin Bapak capai. Nah, ini area pengembangannya nanti di kelas bagaimana itu Pak? Apa saja yang akan Bapak kembangkan? Yang saya kembangkan di situ nanti bagaimana siswa itu mampu berkolaborasi terlebih dahulu dengan siswa lainnya. Ya, mampu tidak berkolaborasi. Kan karena dinamakan ekonomi kreatif itu pastinya membutuhkan orang lain, membutuhkan stakeholder yang lain. Maka mampu tidak siswa ini. Kalau siswa sudah mampu, berarti nanti tinggal kreativitas dia. Kalau dia sudah memiliki kreativitas, maka dia akan mengembangkan ekonomi kreatif tersebut. Seperti itu. Oke. Jadi yang di sini yang akan Bapak kembang nanti kolaborasi ya Pak? Iya, kolaborasinya. Jadi berpikir kreatifnya itu. Iya. Ya. Oke. Nah, sekarang dari area yang akan Bapak kembangkan tadi, tentu ada strategi yang harus Bapak siapkan ini kan? Ya. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, strategi apa nanti yang akan Bapak lakukan di kelas? Nah, yang pertama kita kondisikan dulu kelasnya, ya. Mulai dari bahan-bahan pengajarnya, misalkan kita akan menggunakan PowerPoint, maka kita akan tayangkan PowerPoint. Nah, di mana dalam isi PowerPoint tersebut nanti kita akan tampakkan yang mana sih yang kreativitas itu
apa sih yang maksud dengan kreativitas itu yang akan kita tampilkan nanti dulu, sehingga nanti anak terpancing, oh ini gambarannya kreativitas itu, ya seperti itu nantinya. Selain itu juga, selain dari media, kita juga mengaitkan antara apa yang dipahami siswa tersebut dengan yang ada di lingkungan mereka. Misalkan di sana ada subsektor, nanti ada periklanan. Oh ternyata di tempat dia sudah ada kreativitas seperti kopi bubuk misalnya. Nah itu kan tinggal membutuhkan kreativitas dia untuk mengembangkan usaha tersebut. Bagaimana sih cara mengembangkan? Oh ternyata dengan periklanan. Bagaimana iklannya? Itu nanti akan dikreativitas oleh siswa sendiri. Bagaimana nantinya seperti itu? Oke, baik. Ya. Berarti banyak ya Pak strategi. Banyak, iya, iya. Perangkat pembelajarannya, Iya. media yang digunakan, Iya. dan aplikasinya di kehidupan Kehidupan kita sehari-hari. Oke. Terima kasih Pak. Mungkin ini saja obrolan kita pada hari ini. Semoga besok sukses dan kegiatannya berjalan dengan lancar. Amin. Semoga bisa. Baik. Itulah tadi percakapan saya dengan Bapak Didi Roliansyah. Terima kasih. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi 2 orang ya? Ya. Apa kabar hari ini? Hari ini, pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang ekonomi kreatif. Ya, silakan dibuka bukunya. Ya, buku bahasanya. Tadi sudah literasi, ya. Apa sih literasi itu? Untuk yang jelasnya untuk menambah wawasan kita. Ya, makin banyak bacaan kita, makin luas wawasan kita. Di depan kalian, ya, saudara, judul materi kita, ya, tentang ekonomi kreatif. Coba perhatikan gambar ini. Ada yang kenal dengan gambar ini ya? Gambar siapa? Kalian. Oh, berarti kalian membuatnya. Bahannya sudah ada berarti di sekitar kita. Kita yang punya berarti bahannya. Kita yang membuat. Ya, berarti ini sebuah karya. Ya, karya awalnya berupa gagasan, tapi di sini karya kalau sudah dilihat, bisa dirasakan, kita bisa mengolahnya, berarti ini sebuah karya kita. Apa sih yang dimaksud dengan kreativitas? Ya, silakan Sela. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru. Mampu untuk diperlihatkan dan juga bisa dihasilkan atau diproduksi oleh suatu orang atau perusahaan, yaitu kreativitas. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama ada, setelah kalian mempelajari ini pada pertemuan ini, kalian dapat menjelaskan pengertian dari ekonomi kreatif. Apa sih pengertian ekonomi kreatif? Ya, kalau tadi kita kreatifnya saja, akhirnya kita tahu artinya. Kan kita kaitkan dengan materi kita, ekonomi atau kebutuhan manusia. Ekonomi dikaitkan dengan kreatif. Ya, itu yang kita pelajari yang pertama, tujuan kita. Tujuan yang keduanya, kita dapat menyebutkan, menjelaskan dari subsektor ekonomi kreatif itu. Ada berapa subsektor? Nanti kita akan jelaskan nanti. Kita akan cari tahu nanti. Seperti itu, ya. Terus yang ketiga, kalian mampu menganalisis hubungan antara ekonomi kreatif dengan industri kreatif. Pemecahan masalah yang dimana nanti kita cari tahu masalah-masalahnya, kita akan cari tahu dulu, ya, dimana dalam hal ini kita akan membentuk kelompok kerja, ya, dimana dalam satu kelompoknya terdiri atas 3 orang. Nah, sekarang saya beri waktu kurang lebih 3 menit untuk membentuk kelompok kerjanya masing-masing. Untuk kelompok 1 ini, ya, kelompok 1, kelompok 2, 5, dan kelompok 6.
Ya, nah di sini pengerjaan kita menggunakan lembar kerja peserta didik LKPD. Ya, jadi nanti silakan dituliskan pokok permasalahannya berdasarkan materi yang ringkasan materi yang sudah ada. 2. Ya, 3 kelompok untuk presentasi, 3 kelompok lagi untuk menanggapi. Untuk presentasi kita pilih untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang ekonomi kreatif. Dan masalah berdasarkan hasil diskusi kami, produk dengan kualitas yang bagus dan terjamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memberi tanggapan dan pertanyaan kepada kelompok 1. Tanggapan dari kelompok kami, penjelasan dari kelompok 1 tentang ekonomi kreatif cukup jelas dan baik. Pertanyaannya silakan. Apakah kebanyakan produk yang dihasilkan oleh pengusaha saat ini memenuhi standar konsumen Indonesia? Ya, karena untuk membangunkan ekonomi kreatif produk, pemerintah memiliki strategi dengan melaksanakan pembangunan secara strategis antara masyarakat dan juga antara pengusaha. Apakah jelas? Jelas. Terima kasih. Pada kelompok 6, apakah silakan ada pertanyaan? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan memberikan tanggapan dan pertanyaan kepada kelompok 3. Tanggapan dari kami hasil kerja kelompok 3 sudah sangat bagus dan penjelasannya pun dapat dimengerti. Pertanyaannya, apakah ekonomi kreatif akan selalu berkembang tanpa adanya modal? Karena kita bisa memanfaatkan barang atau benda di sekitar kita untuk dijadikan barang atau kerajinan yang akan kita kembangkan menjadi sebuah modal yang nanti akan menjadikan bahan pengembangan ekonomi kreatif. Sekarang kita upload dulu para kelompok presentasi. Nah, kita hargai juga yang orang sudah menanggapi kelompok kita. Hargai dulu, silakan dulu. Ya. Nah, dari hasil dari presentasi tersebut, ya, siapa yang ingin mencoba mengutarakan secara lisan kesimpulan dari presentasi kita pada hari ini? Silakan. Ya, silakan sharing. Kesimpulan materi kita pada hari ini tentang ekonomi kreativitas. Produk yang dihasilkan atau diciptakan dalam suatu bentuk atau karya kebanyakan disukai masyarakat. Dan juga ekonomi kreatif dikembangkan di berbagai daerah, mampu mendongkrak kegiatan ekonomi lokal atau diharapkan menembus pasar internasional. Nah, ya bagus. Ada lagi silakan pendapat yang lain. Dari pelajaran ini, saya dapat memahami apa itu ekonomi kreatif dan cara mengembangkannya tanpa utang. Oke, terima kasih. Silakan buka bukunya di halaman 9. KKS-nya ada penilaian pengetahuan sebagai bahan referensi untuk Bapak, ya. Kita untuk evaluasi pembelajaran pada hari ini. Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Kita hari pembelajaran kita pada hari ini seperti biasanya kita mengucapkan alhamdulillah. Sampai dengan ketemu lagi pertemuan yang akan datang, ya. Nah, sekarang silakan kita istirahat, ya. Silakan disiapkan terlebih dahulu. Ya, silakan. Siap, beri salam pada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nora Melinda, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Kepahyang. Yang terhormat,
Bapak Fasilitator Bapak Ulil Azmi, dan yang terhormat Ibu Pengajar Praktek yaitu Ibu Susi Andriani. Hari ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik itu pada kegiatan ketiga yaitu pasca observasi bersama Bapak Guru yang hebat yaitu Bapak Didi Roliansa. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Jadi Iya. hari ini saya tidak mengganggu kegiatan Bapak ya. Iya, tidak. Kebetulan lagi kosong Iya. hari ini. Baik, sebelum kita mulai Pak, apa harapan Bapak untuk pertemuan kita hari ini? Nah harapannya yang pastinya ingin memajukan pendidikan kita akan lebih maju lagi. Apa hal yang disampaikan oleh anak-anak yang diinginkan oleh anak itu tercapai. Oke. Itu pastinya. Yang penting untuk pendidikan kita ya. Iya, Pak, ya? pendidikan Oke. pastinya. Nah, dari kegiatan kita yang kemarin kita kan sudah melakukan kegiatan praobservasi, kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Dari kegiatan yang kemarin, dari rencana yang Bapak buat, dari tujuan pembelajaran, area pengembangan dan strategi yang Bapak buat, apakah sudah sesuai dengan pembelajaran di kelas, Pak? Kalau ditanya sesuainya pastinya berdasarkan di lapangan itu nampak tidak sesuai Bu, sesuai dengan rencana kita awalnya itu. Karena di sini kan yang ada yang kurangnya pastinya seperti itu. Pasti ada yang kurang. Pak, Iya. ya. Dari yang tadi kata Bapak kan pasti di pembelajaran itu kan pasti ada yang kurang. Iya. Nah di sini kalau boleh tahu hambatan yang apa atau kendala yang Bapak alami saat pembelajaran itu apa Pak? Kalau kendalanya kemarin itu kendalanya itu literasi, ya literasi anak siswa, di mana dalam literasi tersebut anak itu kurang mendapatkan informasi. Kalau dilihat dari prosesnya lihat kemarin, misalkan dari buku yang di perpustakaan itu kurang update terhadap zaman sekarang. Misalkan seperti yang kemarin itu ekonomi kreatif. Nah, materi ekonomi kreatif yang ada di perpustakaan itu sangat kurang. Dia itu mengambilnya yang dahulu, yang telah lama. Sedangkan ini pembelajarannya yang update sekarang ini. Seperti itu. Jadi banyak juga ya Pak hambatannya. Iya. Ya, mulai dari buku panduannya, siswanya itu ya. Jadi istilahnya untuk literasi itu bisa berjalan mungkin harus mengupdate. Iya, mengupdate seperti itu. Data terbaru misalnya buku-buku terbaru. Kita kan pembelajarannya kan mau penyesuaian zaman sekarang. Seperti itu biar lebih dekat lagi siswa dengan pembelajarannya. Ya. Lebih dekat lagi. Seperti itu. Dari kendala yang Bapak temui tadi di saat pembelajaran di kelas kemarin, menurut Bapak nih, Bapak sudah merasa puas belum dengan pembelajaran kemarin? Jadi pastinya belum puas. Belum puas ya Pak? Bagaimanapun rasanya tidak pernah puas Bu. Karena itu kan kondisi anak sekarang dengan anak yang kemarin itu pasti berbeda. Antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya itu pasti berbeda. Kita menerapkan strategi yang sama, pastinya hasilnya pun berbeda nantinya. Iya, ya. Benar Seperti itu. sekali. Karena output tiap tahun anak-anaknya berbeda. Iya, berbeda. Dari sisi lingkungannya juga mereka berbeda. Berbeda. Gitu. Nah, dari kegiatan yang sudah dilakukan, biasanya kegiatan apapun yang kita lakukan pasti ada hal positif dan negatif ya Pak Iya, ya. iya. Di sini menurut Bapak, saya pengen tahu nih hal positif yang mungkin sudah Bapak lakukan di kelas kemarin apa? Kemarin ya. Nah, hal positifnya ketika saya menampilkan gambar karya inovatif di Infocus ya. Nah, di sana terlihat itu hasil karyanya sendiri saya perlihatkan. Oh, ternyata ini bisa dijadikan karya. Ya benar, saya bilang seperti itu. Kemarin kan ada juga saya menjalankan teater gitu loh. Ini karya saya. Ya memang benar karya kamu. Berarti kamu bisa sudah kreatif, sudah membuat sebuah karya seperti itu. Yang bisa nanti harga nilainya bisa dijual seperti itu. Jadi dari yang dilakukan kemarin mungkin Bapak kemarin menampilkan gambar yang memang hasil karya dari anak-anak Iya, yang sudah mereka buat sendiri. Gitu ya, Pak, ya. Sekarang dari kegiatan semua kegiatan dari tujuan sampai kegiatan akhir yang Bapak lakukan, ada tidak nih yang ingin Bapak ubah di pembelajaran untuk berikutnya, Pak? Kalau pemburuan sudah pasti ya.
Yang jelasnya di sini kalau dilihat dari yang kemarin itu kelemahannya literasi, berarti kita menganjurkan pada anak itu banyak-banyak literasi, banyak-banyak melihat dari teknologi informasinya. Kan tidak mesti kita ada hanya mengandalkan buku di perpustakaan. Ya kita kan gunakan ya internet seperti itu, jaring internet, gadgetnya, gitu. Cuman kita harus perlu pengawasannya lagi untuk gadget. Iya bagus ya Pak ya. Jadi untuk kedepannya Bapak pengen materinya itu lebih diperbarui dengan zaman sekarang. Iya, ya, diperbarui. Dengan mengandalkan internet yang ada di sekolah dan gadget yang mereka Iya. punya. Satu lagi nih Pak, rencana tindak lanjut Bapak untuk berikutnya apa ini Pak? Kalau rencana tindak lanjutnya yang jelas memperbaiki yang kekurangan-kekurangan yang sebelumnya. Kita ubah lagi, kita maksimalkan lagi cara-cara kita untuk penyampaian tujuan pembelajaran kepada siswanya. Jadi memaksimalkan lagi apa yang kemarin sudah dibuat. Jadi refleksinya itu memperbaiki yang sudah ada. Yang ya sudah Pak, ada, ya. kita Memperbaiki kalau memang masih ada yang kurang kita tambah. Iya, kalau sempurna mungkin tidak sempurna, Iya. tapi kita bisa mendekati sempurna seperti itu. Oke. Ke menuntun anak dengan kodrat zamannya ya Pak Iya, ya. kodrat zamannya Sehingga, pastinya. pendidikan kita bisa maju seperti sekolah-sekolah lain yang di luar sana. Iya, iya. Mungkin itu saja dari saya. Percakapan kami hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.